Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat BDR semuanya. Bertemu lagi dengan Bu Ida. Hari ini kita akan membahas sumber daya alam dan pemanfaatannya. Mudah-mudahan setelah belajar kali ini kalian dapat mengenali sumber daya alam dan pemanfaatannya di kehidupan sehari-hari. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, kalian ingat tidak pembelajaran kemarin tentang sumber energi? Nah, sumber energi itu ada yang disebut dengan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional itu apa? Sumber energi yang bisa habis, kemudian proses terjadinya itu lama. Nah, contohnya itu adalah bahan bakar fosil, yaitu bahan bakar yang asalnya dari fosil-fosil yang terjadi jutaan tahun yang lalu. Maka dari itu, karena prosesnya lama, jadi bisa habis, dan kalau mau ada lagi harus menunggu sangat lama. Kemudian ada yang namanya sumber energi alternatif. Ini pembelajaran yang kemarin kita bahas. Jadi sumber energi alternatif itu adalah sumber energi yang lama habis dan tidak terbatas di alam, dan juga bisa dibudidayakan. Kalau bahan bakar yang jadi sumber energi alternatif itu adalah bahan bakar bio. Nah, kita kupas satu-satu. Bahan bakar fosil itu contohnya ada batu bara, kemudian ada minyak bumi, dan ada gas alam. Itu dalam kehidupan sehari-hari kita pakai ya. Kemudian ada bahan bakar bio. Bahan bakar bio itu adalah bahan bakar yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Contohnya adalah biodiesel dan bioetanol. Itu berasal dari tumbuhan. Ini adalah bahan bakar pengganti yang berasal dari tumbuhan. Kemudian ada yang namanya biogas. Biogas itu adalah bahan bakar gas dari hewan. Nah, kemudian dari penjelasan tadi, ternyata sumber daya alam itu dapat dimanfaatkan. Kita bahas. Nah, di Indonesia itu kan banyak sumber daya alamnya. Salah satunya adalah tumbuhan jarak. Bagi yang belum pernah melihat, ini adalah penampakan pohon jarak. Yang dilingkari merah itu adalah buahnya. Nah, jadi buah jarak ini menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Jadi minyak jarak merupakan sumber energi alternatif karena berasal dari tumbuhan. Contoh pemanfaatan buah jarak yang bisa kita amati adalah satu, nih, biodiesel buah jarak. Ini adalah penampakannya. Jadi pemanfaatan minyak jarak ini bisa memberikan dampak yang positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Kenapa? Karena banyak industri yang mengolah buah jarak ini menjadi minyak gosok, ya, jadi sumber mata pencaharian. Kemudian memberikan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat. Dan berkat tumbuhan jarak ini masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya, ya. Jadi selain bisa digunakan, ternyata juga bisa membangun perekonomian di masyarakat. Lalu ada tumbuhan lain nih, singkong. Kalian pasti kenal kan sama singkong. Singkong itu juga termasuk bahan bakar alternatif, karena selain untuk memberikan juga dampak positif untuk kegiatan ekonomi masyarakat, singkong juga bisa dimanfaatkan semua bagian tumbuhannya. Bisa digunakan untuk makanan, untuk pakan ternak, dan juga sumber karbohidrat. Jadi singkong itu dimulai dari daunnya, umbinya, batangnya, itu bisa dimanfaatkan, dan tentu saja bisa jadi bahan bakar alternatif pengganti bensin atau bioetanol. Lalu ada hewan yang bisa dimanfaatkan juga. Ini termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ya, karena hewan dan tumbuhan itu bisa dibudidayakan. Contoh pemanfaatan sapi pasti kalian tahu, ya. Selain memberikan dampak positif, semua bagian hewan sapi juga bisa dimanfaatkan manusia, dimulai dari makanan, pakaian, kerajinan, dan tentunya sumber protein. Nah, bahan bakar alternatif
pengganti gas dari sapi itu disebut biogas. Asalnya itu kan dari kotoran hewan. Jadi kotoran hewan sapi itu kan mengeluarkan gas yang disebut metana. Itulah yang dapat digunakan untuk pengganti gas alam. Nah, itu adalah salah satu penjelasan dari bahan bakar yang sering kita gunakan sehari-hari. Nah, mudah-mudahan kedepannya kalian bisa membedakan ya mana yang namanya sumber energi tradisional dan sumber energi alternatif. Oke, sekian penjelasan dari Ibu kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.